perkenalkan, saya Citra Kartika. Di acara bincang-bincang kali ini, kita akan membahas Kartini masa kini untuk memperingati Hari Kartini. Nah, narasumber kita hari ini adalah Ibu Dewi Anggraini, selaku HR dari Gemilang Realty. Bu, saya mau tanya nih Bu, untuk memperingati Hari Kartini, yang menurut pandangan Ibu, bagaimana sih cara memaknai sosok era Kartini dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari itu? Oke, kita sapa dulu ya kali ya teman-teman Gemilang Channel. Hai perempuan cerdas di luar sana. Ya, untuk saya Kartini, saya mengenal Kartini itu mungkin di usia 17 atau 16 tahun Mbak Citra. Itu saya kenal sosok Kartini dari bukunya Pramudia Anantatur, Panggil Aku Kartini Saja. Saya lihat sosoknya, saya baca sosok Kartini kecil, Kartini dewasa, hingga Kartini yang punya sebuah karya besar yang membekas untuk setiap wanita sampai saat ini ya. Sebuah buku dari catatan-catatannya beliau, habis gelap terbitlah terang. Karya yang harusnya semua rakyat Indonesia tahu itu. Memaknai Hari Kartini itu bagaimana ya? Kalau kita tahu Kartini, kita kenal sosoknya Kartini adalah sosok wanita yang menjadi inspirasi untuk setiap wanita Indonesia. Kalau sekarang sih banyak dilulukannya tentang persamaan gender, benar nggak sih? Gitu ya, persamaan gender. Tapi kalau saya lihat persamaan gender di sini adalah persamaan gender sama laki-laki itu yang terkait dengan ilmu pengetahuan. Kalau disama-samakan, biar bagaimanapun laki-laki dan perempuan itu tidak mungkin sama. Tapi kita melihat bahwa Kartini yang begitu luar biasa memperjuangkan bagaimana hak perempuan itu bisa setara dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Artinya untuk saat ini perempuan nggak boleh ragu-ragu untuk bisa menuntut ilmu setinggi-tingginya, apalagi di zaman sekarang ilmu itu gampang banget kalau kita mau cari gitu kan. Kalau kita mau asal mau aja, internet luar biasa mudah diakses. Lalu pendidikan online itu luar biasa banget deh, gampang banget kita tempuh gitu. Nah, artinya untuk saat ini di era kita itu harusnya nggak ada lagi perempuan yang buta ilmu pengetahuan. Gitu sih, menurut saya memaknai Hari Kartini itu. Gitu Mbak Citra. Oke. Di era modern saat ini ada gak tantangan bagi seorang ibu khususnya sebagai perempuan? Oh banyak, pasti banyak sekali. Tadi ya ketika sosok Kartini mengeluhkan persamaan gender dengan laki-laki, tantangannya yang luar biasa adalah takutnya kebablasan, bener nggak sih? Gitu, takutnya kebablasan. Sementara perempuan juga punya batasan seperti misalnya kewajiban terhadap orang tua, kewajiban terhadap keluarga, terhadap anak, terhadap suami. Ini bukan satu hal yang bisa dipilih, gitu. Perempuan boleh bekerja di luar rumah. Saya, Mbak Citra juga sama ya, perempuan-perempuan di luar sana juga kita memilih untuk bekerja di luar rumah. Dan ini kita nggak bisa nih menerabas batasan kodrat kita sebagai perempuan. Kan, terus demi karir misalnya, ini Kartini menunjukkan kita bahwa kita boleh sama-sama laki-laki, betul memang, tapi tetap ada batasan-batasan yang harus mengikat kita, gitu, bahwa kita tahu nih batasan kita sampai mana sih untuk bisa berkarir, untuk bisa menuntut ilmu, dan tidak boleh mengabaikan kewajiban kita yang paling inti, yang sudah menikah mendidik anak-anaknya, yang belum nikah artinya berbakti sama orang tuanya, seperti itu kan ya. Nah, artinya ya memang batasan-batasan kita sebagai perempuan, yang itu kodrat kita sebagai perempuan itu tidak boleh dilupakan pastinya, seperti itu. Toleransi terhadap hak dan kewajiban yang berkaitan dengan budaya perusahaan di Gemilang Realty itu menurut saya kebijakan yang paling luar biasa lah sebetulnya. Nah, menghormati perempuan pasti. Bagaimana di Gemilang Realty ini kita punya budaya namanya ikhlas. Dengan I-nya ini Islamic culture.
Islamic culture buat saya ini sesuatu yang cuma 2 kata ya, tapi implementasinya itu luar biasa dengan perusahaan yang menerapkan budaya Islam. Artinya kita sudah jelas nih dibatasi oleh hukum-hukum Islam. Ketika perempuan tidak boleh berikhtilat walaupun kita ada di satu lingkup kerja. Tapi gimana caranya nih kita akalin supaya kita nggak berdua-duaan sama laki-laki seperti itu ya. Nah ini nggak boleh berkholwat, nggak boleh berikhtilat, artinya ada pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Kita nggak boleh berkerumun gitu. Kita harus menjaga batasan-batasan antara pergaulan laki-laki dan perempuan, itu sudah diatur dalam Islam gitu ya. Lalu juga bagaimana seorang perempuan bekerja, perempuan yang berkarir itu dalam Islam juga diatur. Bekerja itu kan mubah sifatnya. Dalam Islam itu mubah dan artinya boleh. Rasulullah tidak pernah melarang istrinya Aisyah menunggang kuda, berlatih pedang, bahkan pernah ikut perang, atau tidak pernah juga melarang seorang Khadijah, istri pertamanya beliau, itu berkarya ya, bikin usahanya di mana-mana. Bahkan beliau bilang sebagian dari dakwah ini biayanya adalah dari Khadijah radhiyallahu anha. Begitu kan? Itu kisah yang luar biasa. Artinya memang wanita bekerja tidak pernah dilarang. Tapi juga wanita di rumah adalah wanita yang mulia. Begitu, fokus sama anak-anak, memuliakan apa yang didapatkan oleh suami, ini sama gitu. Nah, di Gemilang Realty ketika kita menerapkan Islamic culture, budaya Islam, saya sebagai perempuan ini merasa aman. Artinya perusahaan membantu saya untuk saya tidak kehilangan jati diri saya sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu. Saya dituntut juga untuk membagi waktu dengan tepat gitu, karena keseimbangan menurut owner kita, keseimbangan itu adalah hal utama dalam kehidupan. Artinya bekerjanya 50%, di rumahnya juga 50% gitu. Nah ini semuanya all out, atau bahkan 100% di kantor dan 100% juga di rumah, semuanya all out. Ketika kita bisa berprestasi di dalam bidang karir gitu ya, di dalam karir, artinya kita juga harus berprestasi ketika kita mendidik anak dan mengelola keluarga, seperti itu. Lalu ikhlas berarti K yang kedua ya. K-nya itu, K di kita itu kaizen, dalam bahasa Jepang artinya terus memperbaiki diri. Di sini Gemilang Realty yang sangat saya hormati dan saya senang adalah budaya kita untuk belajar. Kesempatan belajar terbuka lebar, bahkan dibuka lebar oleh manajemen, bahwa setiap orang punya kesempatan untuk mendidik dirinya sendiri, asal satu syaratnya, mau. Seperti itu. Boleh mengajukan pelatihan jenis apapun, pendidikan jenis apapun, kursus atau seminar, workshop apapun boleh kita ajukan. Setiap karyawan punya jatahnya masing-masing. Artinya untuk kita menjadi lebih pintar, kita menjadi bijaksana, kita menjadi lebih idealis begitu. Ini bukan suatu hal yang tidak mungkin. Gitu. Inilah yang ditawarkan oleh Gemilang Realty untuk setiap sumber daya manusianya, dan ini adalah bukti bahwa Gemilang Realty ini memperhatikan bahwa betul ketika Islam bilang setiap orang harus menambah value-nya hari demi hari ini harus lebih baik dari kemarin dan besok harus lebih baik dari hari ini, itu difasilitasi selama kita mau, seperti itu. Lalu ikhlas, IKL ya, love ya, L-nya itu love. Nah, artinya apa? Cinta ini menjadi dasar utama. Kalau kita nggak ada kecintaan terhadap pekerjaan kita nggak ada kecintaan terhadap keluarga kita, balik lagi ya tadi ya, kita harus balance gitu di kantor dan di rumah. Kalau dasarnya nggak cinta, artinya kenapa sih kalau nggak cinta maka kita nggak akan bisa all out. Kita selalu bisa ngasih 100%, kita nggak hitung-hitungan gitu ya, karena kita cinta kan, karena kita suka. Nah, cinta inilah yang sedang ditanamkan di sini. Dengan membangun keluarga baru di Gemilang Realty, kita membangun kedekatan emosional, bukan cuma antara atasan dan bawahan, rekan kerja, bukan yang cuma nyuruh-nyuruh aja gitu. Tapi kedekatan emosional, bagaimana kita merasa bahwa ini saudara saya, ketika
mereka jatuh, ketika mereka nggak tahu dikasih tahu, ketika mereka jatuh ya mereka dibantu. Kita saling gotong royong untuk membantu pekerjaan masing-masing setiap divisi. Untuk yang lanjut di L, apalagi ikhlas, LA ya, amanah. A-nya itu amanah. Amanah artinya menjaga kepercayaan. Amanah itu kepercayaan, dan bagaimana kita bisa menjaga. Sebelum kita bisa menjaga amanahnya Allah, maka kita harus bisa jaga tuh amanahnya manusia dulu. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau kita sudah bisa menjaga amanah dari atasan kita maunya seperti ini, seperti A misalnya, kita bisa menjaga itu, insya Allah kita juga bisa menjaga amanahnya Allah. Lalu kalau kita sudah bisa menjaga amanahnya owner kita untuk bisa mengembangkan perusahaan, artinya ya kita nggak akan keberatan untuk bisa menempa diri jauh lebih baik setiap hari, gitu kan ya Mbak Cinta ya. Nah, disinilah cinta itu harus ada dalam hati. Supaya apa? Supaya kita bisa all out, supaya kita juga bisa merasakan senang, bukan cuma saya dapatnya sekian gitu, saya juga memberinya sekian. Kalau cinta kan nggak gitu ya. Kalau cinta itu walaupun kita dapatnya 5, kita bisa memberikan 5.000 untuk seseorang yang kita cintai, bahkan sebelum dia minta. Nah, ketika kita bisa memberikan itu, kita bisa melakukan itu, yang kita harapkan adalah Allah juga bisa mencintai kita seperti itu gitu. Jadi kita nggak perlu berdoa lama-lama, cukup dalam hati gitu kan, Allah sudah mengabulkan. Nah, inilah makna cinta yang luar biasa. Nah, lalu S-nya smart. Nah, kerja itu bukan cuma harus kerja keras, tapi kerja smart. Kerja smart itu jauh lebih ringan daripada kerja keras. Jelas ya, pekerjaan akan jauh lebih cepat selesai, target-target juga akan cepat terpenuhi. Seperti itu kalau kita bisa kerja dengan cerdas. Mana dulu manajemen waktunya tepat, lalu juga target-target poinnya juga pas. Nah, ini cara kita untuk bisa kerja cerdas. Kalau udah bisa kerja cerdas, artinya kita bisa pulang tepat waktu. Nggak ada lagi waktu untuk keluarga yang terabaikan. Nah, tadi balancing tadi ketemu tuh, gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa kerja cerdas? Nambah value-nya tadi di knowledge gitu kan, ditambah lagi tuh harus mau kaizen gitu kan, nambah ilmunya seperti itu. Nah, insya Allah budaya ikhlas ini adalah budaya yang diterapkan di Gemilang Realty, dan ini sangat-sangat sesuai fitrah kita. Fitrah kita sebagai manusia, terutama fitrah kita sebagai perempuan ya, sangat dihargai tadi dengan adanya budaya, adanya cinta, karena kita kan mainnya perasaan nih kalau perempuan kan. Jadi kalau kita merasa kita dicintai sama atasan kita gitu kan, dikasih tahu ya pelan-pelan, pakai hati, insya Allah kita juga lebih nyaman kerjanya. Nah, ini sangat aman lah buat kita gitu dengan budaya ikhlas ini. Jadi insya Allah Gemilang Realty dengan budayanya akan sangat menjaga kaum perempuan. Seperti itu Mbak Cinta. Dari Ibu sendiri, ada gak sih cara gimana seorang perempuan itu bisa berkarya, berprestasi, dan menginspirasi? Oh pasti, perempuan dimanapun itu sudah ditakdirkan bisa berkarya, apapun itu. Karena saya selalu percaya, kalau sekalian gak sih Mbak Cinta, kalau kita di sosmed lagi stalking gitu, kita lihat ada orang posting yang ibu-ibu di sini gendong anak lalu bawa sapu gitu ya, terus ada bawa pelan sambil gendong cucian gitu ya. Nah, sebetulnya sih kalau kita lihat dari sisi lain, memang Allah itu gitu ya, Rob kita ini ngasih perempuan itu memang multitasking, sangat multitasking. Kalau dari penjelasan seorang Dr. Aisyah Dahlan itu kan memang perempuan itu sudut pandangnya melebar ya, melebar. Jadi kalau kita lagi masak nih, kita bisa ngelihat tuh kucing datang gitu kan ya, kita bisa ngelihat ada apa, misalnya serbet yang jatuh, itu bisa kita lihat. Beda sama laki-laki yang memang fokus, sangat fokus. Kalau lagi kerja ya udah, bahkan kupingnya nggak berfungsi gitu. Nah, dengan multitaskingnya kita sebagai perempuan, artinya kita sangat bisa untuk menciptakan karya. Fungsinya adalah kita harus terbuka sama
sama ilmu pengetahuan baru, nggak boleh menutup diri. Nah, lalu untuk menciptakan karya, lalu kita bisa apa lagi? Berprestasi pasti dengan ilmu yang kita punya, dengan kemauan kita terus berkarya, kita melakukan perubahan setiap hari, setiap waktu, kita tambah ilmunya, pasti kita bisa berprestasi. Baik di karir di kantor gitu ya, di perusahaan ataupun di rumah. Sekarang buktinya banyak banget perempuan di luar sana yang tetap di rumah tapi juga tetap punya penghasilan. Nah, saya paling excited lah sama perempuan-perempuan yang tetap bisa berpenghasilan dan tetap menjaga keluarganya di rumah gitu. Itu luar biasa banget gitu. Dan terbukti banyak sekali yang sukses gitu. Tapi juga harus hati-hati. Karena Rasulullah pernah bilang ya, perempuan ketika beliau Isra Mi'raj itu banyak sekali perempuan-perempuan di dalam neraka kan. Nah, saya kadang suka berpikir, jangan-jangan gitu, ini karena perempuan yang over prestasi. Saking overnya, berniat untuk melampaui kodratnya, melangkahi suaminya misalnya. Nah, ini kadang suka lupa. Makanya rem dan gas itu harus sesuai, balance seperti itu. Nah, untuk prestasi kita sangat punya peluang besar untuk berprestasi, itu sudah pasti. Lalu untuk bermanfaat gitu ya, bermanfaat untuk orang banyak, jelas. Karena dengan prestasi yang kita miliki, kita harus punya manfaat dulu, karena kalau nggak punya manfaat nggak mungkin ada prestasinya. Justru dengan seberapa manfaat sih saya untuk orang lain di sekitar, maka disitulah baru kita berprestasi. Kalau belum bisa bermanfaat untuk orang lain, masih egois, semuanya untuk saya, maka nggak mungkin bisa berprestasi dong. Justru kesuksesan seorang perempuan itu ketika hal kecil yang dia rasakan bisa berdampak untuk sekelilingnya. Ketika seorang perempuan itu pergi ke kantor, ke tempat kerja, menghabiskan 8 jam di kantor, tapi anaknya tidak pernah merasakan figur kehilangan seorang sosok ibu gitu. Ini kesuksesan dan dirasakan sama anak-anaknya, sama keluarganya. Ketika dia punya penghasilan yang tinggi tapi selalu bisa bersyukur atas nafkah yang dikasih sama suaminya, itu prestasi begitu kan. Dan itu berdampak kehidupan keluarganya harmonis, anak-anaknya sukses-sukses gitu. Dan kehidupan di kantor juga sangat baik. Banyak sekarang yang punya jabatan tinggi, perempuan-perempuan juga ya, menteri ya, direktur begitu, itu banyak sekali perempuan dan peluangnya memang sangat banyak. Tapi indikatornya adalah kebermanfaatan dulu. Justru peluang untuk berprestasi itu ada, tapi seberapa bermanfaat dulu kita, seperti itu menurut saya ya. Mudah-mudahan juga bisa disetujui. Kalau nggak disetujui sama teman-teman ya boleh dikoreksi lah, nggak apa-apa. Nah, yang terakhir, tujuan ibu dalam berkarya, berprestasi dan menginspirasi itu apa? Kalau ditanya tujuan, visi saya itu sangat besar, karena saya selalu sepakat bahwa hidup itu harus punya visi. Karena kan kita tahu ya bahwa kita hidup di dunia, terutama muslim, itu jelas kita ada akhirnya, ada kematian yang selalu menanti kita gitu. Dan artinya visi besarnya adalah visi di akhirat nanti. Saya selalu percaya ketika saya bisa keluar rumah, saya bisa ketemu banyak orang gitu. Artinya sedikit ilmu yang saya punya bisa saya tularkan ke orang lain. Minimal gugurlah kewajiban saya untuk berdakwah kecil-kecilan gitu ya. Gugurlah kewajiban saya untuk bisa menasehati orang lain. Nah, di situ supaya ketika di yaumul akhir nanti saya nggak ada lagi tuh pertanggungjawaban, kenapa temen kamu di luar sana itu misalnya belum berhijab, kenapa kamu nggak bilangin gitu. Jadi ketika saya berkarya, ketika saya ada berkarir begitu, ya tujuan saya sih supaya Allah lebih sayang sama saya gitu. Dan ya ini visi besar sebetulnya. Visi besar saya adalah punya rumah di surga. Amin. Punya rumah di surga, ya caranya adalah saya harus nabung yang banyak gitu kan. Nah, kalau saya cuma berpikir kalau saya cuma di rumah ketemu sama anak-anak, dan saya bukan tipe perempuan yang suka bergaul sama ibu-ibu komplek gitu ya, mohon maaf. Nah, artinya ya saya harus cari wadah lain selain
anak dan suami saya atau keluarga saya yang lain. Dan menurut saya wadah mencapai visi saya adalah Gemilang Realty. Gitu Mbak Citra. Terima kasih Bu. Cukup ya? Cukup. Oke, baik, terima kasih. Nah teman-teman, udah selesai nih bincang-bincangnya bersama Ibu Dewi. Saya Citra Kartika bersama Ibu Dewi Anggra ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah 2 menit dong.